Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rasyidah. Saya mengajar di SDN Ngagel 01 Nduko Seti Pati. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Daring menggunakan bahan ajar interaktif dan video pembelajaran menarik pada mapel matematika kelas 5 di SDN Ngagel 01. Tugas dan fungsi individu. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014, tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat Persatuan dan Kesatuan NKRI. Menurut Pasal 20 UU Nomor 14 Tahun 2005, tugas dan fungsi guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, melakukan penelitian dan pengabdian, melaksanakan tugas tambahan, dan meningkatkan kualifikasi akademik. Identifikasi isu aktual. Untuk isu yang saya angkat yang ada di sekolah saya, yang pertama manajemen ASN, yaitu kurang optimalnya guru dalam memberikan pembelajaran daring pada mapel matematika kelas 5 di SDN Ngagel 1. Isu yang kedua, pelayanan publik, yaitu kurang optimalnya pelayanan konseling selama pembelajaran daring. Dan yang ketiga, whole of government, kurang maksimalnya koordinasi antar guru dalam PPDB. Untuk penetapan isu dan gagasan, saya menggunakan analisis APKL. Dilihat dari gambar, semua isu memenuhi syarat. Untuk analisis lanjutan, saya menggunakan USG. Dari hasil analisis, kita lihat yang paling tinggi mendapat skor yaitu nomor 1 dengan skor 15. Yaitu tentang kurang optimalnya guru dalam memberikan pembelajaran daring pada mapel matematika kelas 5 di SDN Ngagel 01. Selanjutnya, diagram fishbone. Dalam diagram fishbone, saya mempunyai 4 akar masalah, yaitu yang pertama dari materialnya yaitu sumber belajar buku pegangan terbatas. Yang kedua, materi video yang diberikan belum cukup meningkatkan kemampuan siswa. Dari mainnya, kurangnya inovasi guru dalam memberikan pembelajaran dan siswa sulit memahami tugas yang diberikan oleh guru. Dari metodenya, metode pembelajaran yang monoton dan membosankan, dan kurangnya interaksi selama proses pembelajaran. Dari milieunya, kurangnya pendampingan dari orang tua, dan kurangnya komunikasi antar guru dan orang tua. Game analisis. Untuk kurangnya inovasi guru dalam memberikan pembelajaran, solusinya guru mencari inovasi pembelajaran yang mudah dipahami siswa. Untuk yang kedua, siswa sulit memahami tugas yang diberikan oleh guru. Solusinya, guru menerangkan secara jelas tugas yang diberikan kepada siswa. Yang ketiga, materi yang diberikan belum cukup meningkatkan kemampuan siswa. Solusinya, optimalisasi pembelajaran daring dengan video interaktif. Yang keempat, sumber belajar terbatas. Solusinya, guru mencari referensi buku atau sumber belajar yang lain. Yang kelima, metode pembelajaran yang monoton dan membosankan. Solusinya, guru menggunakan metode yang mengasihkan sehingga siswa tidak bosan saat pembelajaran. Yang keenam, kurangnya interaksi selama proses pembelajaran berlangsung. Solusinya, guru lebih sering mengajak siswa untuk berinteraksi selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, kurangnya komunikasi antar guru dan wali murid. Solusinya, guru lebih sering mengajak orang tua berkomunikasi. Yang terakhir, kurangnya pendampingan dari wali murid. Solusinya, guru mengajak orang tua bekerja sama dalam pendampingan siswa belajar di rumah. Untuk kegiatannya, yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapannya menyusun rencana kegiatan. 2. Berkonsultasi dengan kepala sekolah. Dan 3. Berkonsultasi dengan rekan guru. Untuk penerapan internalisasi nilai dasar ASN-nya yaitu aneka dan WOG. Outputnya, resume hasil konsultasi dan evidennya rancangan aktualisasi foto dan video konsultasi. Kegiatan kedua, menyusun RPP. Tahapannya membaca dan mempelajari silabus, membuat RPP dan konsultasi dengan kepala sekolah. Internalisasi nilai dasar ASN-nya aneka dan manajemen ASN. Outputnya RPP pembelajaran interaktif, evidennya dokumen RPP dan dokumentasi kegiatan.
Kegiatan ketiga yaitu mensosialisasikan rancangan kegiatan dengan wali murid. Tahapannya, 1. Berkonsultasi dengan kepala sekolah, 2. Membuat surat undangan, dan yang ketiga sosialisasi dengan wali murid. Internalisasi nilai dasar ASN-nya yaitu aneka dan pelayan publik. Outputnya laporan hasil sosialisasi, FID-nya foto dan daftar kehadiran. Yang keempat, membuat bahan ajar dan media pembelajaran. Tahapannya, mencari referensi sumber belajar. Yang kedua, membuat bahan ajar interaktif. Yang ketiga, membuat video pembelajaran menarik. Yang keempat, konsultasi dengan kepala sekolah. Dan yang terakhir, mengunggah video ke YouTube. Internalisasi nilai dasar ASN-nya aneka dan manajemen ASN. Outputnya bahan ajar, video interaktif, dan link YouTube. FID-nya dokumentasi. Untuk kegiatan yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran. Tahapannya konsultasi dengan kepala sekolah, melakukan uji coba, melakukan pembelajaran interaktif, melakukan post-test, dan melakukan refleksi. Internalisasi nilai dasar ASN-nya aneka, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Outputnya hasil post-test, FID-nya dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran. Tahapannya melakukan evaluasi, memberikan reward kepada peserta didik, dan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Internalisasi nilai dasar ASN-nya aneka dan manajemen ASN. Outputnya hasil evaluasi, FID-nya nilai siswa, dan dokumentasi. Kegiatan ketujuh, membuat buku penghubung dengan orang tua. Tahapannya berkonsultasi dengan kepala sekolah, membuat buku penghubung kegiatan, dan komunikasi dengan orang tua. Internalisasi nilai dasar ASN-nya aneka, manajemen ASN, dan pelayan publik. Outputnya buku penghubung, FID-nya dokumentasi. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan, tahapannya meninjau hasil kuesioner, menyajikan data penilaian kuesioner, dan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah. Internalisasi nilai dasar ASN-nya aneka, manajemen ASN, dan WOG. Outputnya laporan evaluasi kegiatan dan FID-nya foto dan dokumentasi. Pemetaan stakeholder yaitu ada kepala sekolah, guru kelas, siswa, dan wali murid. Kepala sekolah perannya sebagai pengawas dan pemangku kebijakan pelaksanaan aktualisasi, pembimbing CPNS selama sehabituasi. Strategi komunikasinya secara langsung membuat jadwal dengan Capsek. Terus yang kedua, secara tidak langsung komunikasi via WhatsApp, telepon, atau Google Meet. Guru kelas sebagai pelaksana kegiatan aktualisasi, strategi komunikasinya secara langsung melakukan proses pembelajaran dan secara tidak langsungnya melalui Google Meet. Untuk siswa, perannya sasaran proses kegiatan aktualisasi. Strategi komunikasinya secara langsung melakukan home visit dan yang secara tidak langsungnya melalui Google Meet, WhatsApp, dan telepon. Untuk wali murid, perannya memantau perkembangan peserta didik di rumah. Secara langsungnya pemanggilan orang tua dan home visit, secara tidak langsungnya via WhatsApp atau telepon, serta video call. Untuk dampak pemecahan isu, yang pertama, individu menambah inovasi, wawasan baru, serta tantangan agar bisa terus mengembangkan kemampuan diri untuk bisa mencapai tujuan dan fungsi guru kelas. Untuk organisasi, memberikan solusi atau gambaran baru tentang strategi pembelajaran di masa pandemik, memberi gambaran sekolah yang lain, dan berkontribusi untuk visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk masyarakat, meningkatkan pendampingan orang tua terhadap siswa, dan kepercayaan masyarakat pada sekolah meningkat. Ini jadwal rancangan kegiatan saya, dimulai kegiatan pertama pada tanggal 14 sampai 17, kegiatan kedua dimulai tanggal 20 sampai 24, kegiatan ketiga dimulai tanggal 27 sampai 30, kegiatan keempat dimulai tanggal 30 sampai tanggal 2, kegiatan kelima dimulai tanggal 4 sampai tanggal 16, kegiatan keenam dimulai tanggal 18 sampai 22, dan kegiatan ketujuh dimulai tanggal 25 sampai 27. Antisipasi kendala. Kendala yang pertama, mentor berhalangan sehingga tidak bisa berkonsultasi. Strateginya, mengirim rancangan lewat email atau WhatsApp. Kendala kedua, belum sepenuhnya memahami esensi penyusunan RPP.
Strateginya membuat jadwal pertemuan dengan mentor dan rekan sejawat, serta meminta pendapatnya dan keputusan di hari yang sama agar penyusunan RPP bisa segera terselesaikan. Kendala yang ketiga, tidak semua wali murid memiliki waktu untuk hadir saat sosialisasi. Strateginya mengumumkan hasil sosialisasi di WA Group. Kendala yang keempat, pembuatan bahan ajar dan media pembelajaran tidak selesai tepat waktu. Strateginya minta pendapat rekan yang sudah berpengalaman dalam pembuatan video, serta kendala yang kelima, beberapa siswa mengalami kendala dalam pengoperasian multimedia interaktif. Strateginya ketika pembelajaran diberikan penjelasan dan pengarahan terlebih dahulu. Untuk kendala yang keenam, jaringan yang kurang stabil. Strateginya memberikan evaluasi susulan bagi siswa yang terkendala jaringan. Untuk kendala yang ketujuh, orang tua kurang memperhatikan buku penghubung. Strateginya selalu melakukan monitoring buku penghubung. Dan kendala yang terakhir, kesulitan dalam membuat penyajian data penilaian peserta didik melalui diagram. Strateginya minta bantuan teman yang mahir dalam menyajikan data. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.